ini harus dibungkus oleh form. Karena form itu akan menampilkan makna sesuai dengan tingkat kesadaran orang-orang. Sudah kita bahas kan berulang kali bahwa makna itu akan ditampilkan atau makna itu akan bisa kita lihat sesuai dengan tingkat kesadaran jiwa kita. Jadi kalau misalkan tingkat kesadaran jiwa kita masih rendah atau kita belum conscious dan aware, pasti kita masih belum bisa melihat makna atau belum bisa mengambil hikmah dari form yang ditampilkan kepada kita. Sehingga kita terus tidak lulus ujian dalam hidup ini. Kalau misalkan kita belum bisa mengambil makna, ya pasti yang ditampilkan akan terus menerus form. Gitu. Kalau misalkan yang ditampilkan terus-menerus form, ya kita tidak akan bisa lulus dari si tahap hidup itu. Malah yang lainnya adalah, seandainya makna universal ini transparan untuk semua orang, maka akan ada jiwa yang belum siap atau menyalahgunakan makna tersebut. Jadi antara jiwa si orang ini belum siap untuk melihat si makna atau essence dari form tersebut, atau ada yang akan menyalahgunakan makna tersebut gitu. Tadi salah satu contoh yang Kak Yus bilang adalah guna-guna atau sihir pada zaman Nabi Sulaiman kan, karena orang ini bisa melihat masa depan, jadi dia memakai kapasitas atau kelebihan dia ini dengan seenaknya saja, dan seringkali untuk tujuan yang negatif. Jadi perlu diingat bahwa form itu tidak independen dan bisa menyesatkan kalau misalkan kita masih terbuai dalam bentuk form. Atau kalau misalkan kita masih belum bisa melihat essence atau meaning di balik form tersebut. Nah, pada umumnya nih orang-orang fokus pada form malah, bukan maknanya gitu. Jadi banyak banget kan orang yang terjebak oleh ilusi atau permainan bentuk. Di samping makna dan bentuk, ada pula beberapa istilah yang menjelaskan hakikat sesuatu yang tersembunyi gitu. Jadi hubungan antara sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang ditampilkan gitu. Beberapa di antaranya adalah sebab sekunder dan musabab, lahir dan batin, debu dan angin, lukisan dan sang pelukis, bayangan dan cahaya. Kalau misalkan nggak ada cahaya, pastinya nggak ada bayangan dong. Kalau misalkan nggak ada angin, begitu pula nggak bakal ada debu yang terbang. Lalu, bagaimana hubungan form dan meaning dengan diri kita gitu? Jadi form ini ibaratnya adalah tanaman yang akan kering kerontang kalau misalkan tidak disiram kan. Di dalam diri kita ini nih, ada the invisible inner body. Jadi untuk merasakan atau untuk mengakses si invisible inner body ini dibutuhkan soul journey pastinya. Nah, ketika kita sudah menjalani si proses soul journey ini, pasti kita akan mencapai maturity eventually pada akhirnya. Ketika kita sudah mencapai maturity, jiwa kita akan tumbuh sempurna. Nah, maka dari itu kita harus apa? Find your invisible and indestructible reality. Kamu harus menemukan realitas yang tidak bisa terdekonstruksi atau tidak bisa dihancurkan atau abadi itu. Nah, dengan begitu kita akan merasakan kehidupan dari dalam si invisible inner body ini gitu. Manusia itu telah diberkati dengan intelijensi dan intelek yang luar biasa kan, yang membuat dirinya ini bisa melampaui keterbatasan. Nah, tapi sikap orang-orang dalam menghadapi keterbatasan ini berbeda-beda. Ada orang yang ignorant atau orang yang belum conscious gitu. Dia akan bereaksi dengan self-person ego mind saat ia menghadapi keterbatasan. Nah, sebaliknya, orang yang sudah conscious atau orang yang sudah mencapai maturity of soul, dia akan bereaksi dengan total self-surrender gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah melewati soul journey atau perjalanan ke dalam ya, inner journey, itu pasti dia bisa bereaksi dengan total self-surrender. Dan ketika dia sudah bereaksi dengan total self-surrender, pastinya
dia akan bisa melewati si keterbatasan-keterbatasan yang ada di hidup ini. Maka dari itu ada juga ayat yang berarti barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dan memberikan jalan keluar baginya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bertawakal dan kita total self-surrender, pasti kita akan diberikan jalan keluar eventually. Bentuk dan keterbatasan ini, atau form dan limitations, akan menjadi penyembuh atau penyadar terhadap diri sejati kita kalau misalkan kita menghadapinya atau bereaksi terhadapnya dengan total self-surrender. Makanya penting banget kalau misalkan kita menemukan limitation di hidup ini atau di dalam diri kita, kita bereaksi atau kita meresponnya dengan sifat atau sikap pasrah gitu. Pasrahnya bukan berarti kita nggak melakukan effort apa-apa ya, tapi kita melakukan effort, namun hasilnya kita pasrahkan gitu terhadap Tuhan. Nah, dengan begitu pasti jalan keluarnya sedikit demi sedikit akan kita temukan. True happiness ini akan datang ketika kita sudah melampaui keterbatasan kita. Nah, dia juga akan kita dapatkan setelah kita mengalami pengalaman universal pastinya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bisa menghadapi limitations kalian dan keterbatasan kalian dengan sikap total self-surrender, dan juga mengalami pengalaman universal, artinya kalian sudah bisa menarik meaning dari form tersebut, pasti kalian akan merasakan namanya true happiness atau the sweetness of being. Nah, maka dari itu, terimalah saat ini dan carilah kebahagiaan yang tidak tersentuh oleh waktu. Atau yang tadi, yang indestructible totality, gitu kan? Yang tidak akan pernah eroded atau tidak akan pernah tergerus oleh waktu. Setelah kita memahami essence dari form dan meaning, kita akan bisa melihat secara jelas siapa kita. Nah, untuk melihat secara jelas siapa diri kita ini atau diri sejati kita, pasti ada tahap-tahapnya dong. Nah, tahap pertamanya itu adalah the initial stages of self-inquiry process. Apa sih yang ada di tahap pertama ini? Ada yang namanya proses neti-neti. Nah, neti ini diambil atau derived from bahasa Sanskrit yang artinya tidak-tidak. Jadi, kalau misalkan kita analogikan nih dengan suatu peristiwa, contohnya, kalau misalkan kita mau masuk nih ke rumah besar, pasti hal pertama yang kita lakukan adalah keluar dari rumah yang kecil dan ya kita duduk-duduk di antara kedua rumah ini kan, rumah kecil dan rumah besar ini. Dengan begitu, secara bertahap, memori rumah besar itu akan datang pada kita. Maksudnya gimana? Inti atau essence dari proses neti ini adalah to be an observer, gitu. Jadi kalau kita analogikan, kita menjadi observer si rumah besar ini dong. Jadi si proses ini adalah proses pengantar, belum sampai ke proses afirmasi. Gitu. Nah, untuk mencapai proses afirmasi ini pastinya kita harus melangkah lebih jauh, lebih dari hanya sekadar melihat. Kita harus mengobserve atau menyaksikan dan mengexperience langsung si proses itu. Kalau misalkan kita sudah melangkah lebih jauh dan sudah menyaksikan, sudah melihat diri kita secara lebih jelas, maka si proses neti ini akan menjadi tidak relevan, sudah tidak kita perlukan lagi, karena dia kan hanya proses pengantar kan, atau proses initial stages. Ketika kita sudah menyaksikan dan mengexperience, maka akan muncul suatu self-evident knowledge. Jadi, kita sudah mengetahui si pengetahuan itu dengan jelas, dengan sendirinya. Jadi sebelum kita mengetahui, pengetahuan itu sudah jelas dengan sendirinya. Seperti seakan-akan kita sudah mengetahui pengetahuan itu sebelumnya. Jadi contohnya itu seperti rasa lapar, rasa sakit, dan perasaan-perasaan lain yang kita rasakan. Karena kalau misalkan kita merasakan, ya kita tidak perlu mengetahui perasaan itu dong. Karena dengan merasakan dan experience saja, kita sudah tahu bahwa kita sedang mengalami perasaan tersebut kan. Jadi
kita tidak mengexert effort atau tidak mengeluarkan upaya untuk mengetahui si pengetahuan ini. Jadi kita sudah tahu pengetahuan tersebut secara innate. Apa adanya kita atau diri sendiri kita bukanlah sesuatu yang dapat kita ketahui, tetapi bukan pula sesuatu yang terpisah dari kita. Jadi what we are is not something we can know, nor it is something that can be separated from us. Itu satu quote ya. Jadi artinya kita harus mengetahui diri sendiri itu dengan jelas gitu. Tapi ketika kita udah bisa melihat apa adanya atau udah bisa melihat secara jelas, kita bisa melihat juga bahwa diri kita sendiri ini adalah kesadaran tersebut gitu. Kesadaran itu tidak memiliki kualitas apapun, baik fisik maupun psikologis. Maka dari itu dia tidak dibatasi tubuh maupun pikiran, gitu kan? Kita harus melihat dan menyaksikan apa adanya kita atau what I am secara apa adanya gitu. Jadi kita tidak berupaya, tapi kita hanya menyaksikan secara apa adanya. We are not temporary, we are not finite, and we are innately peaceful. We are pure bliss, pure being, and pure knowledge. Gitu. Ketika kita sudah sampai kepada universal meaning dari diri kita atau meaning yang uncreate, apa adanya diri kita ini, we ourselves adalah universal meaning tersebut. Kalau misalkan pada tahap nanti tadi kita masih memberikan attention pada objek pengalaman atau pada diri kita sendiri, maka kesadaran dari diri kita itu akan patuh gitu, menyadarkan kita akan diri kita sendiri. Namun ketika kita sudah sampai ke self-realization, ketika kita sudah bisa dengan jelas melihat diri kita sendiri, maka kesadaran itu tidak akan perlu lagi untuk membuat diri kita sadar terhadap diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri itu, we ourselves adalah kesadaran tersebut kan? Gitu. Contohnya aja seperti matahari. Dia tidak perlu menyinari dirinya sendiri, karena dirinya sendiri adalah sinar tersebut atau sumber dari mana sinar tersebut terpancarkan. Malah tugasnya adalah untuk memancarkan cahaya ke luar. Jadi dari matahari kita bisa mendapat cahaya gitu. Jadi bumi ini terang, tidak gelap, dan tanaman-tanaman bisa berfotosintesis. Sama juga ketika kita sudah mengalami universal self-realization, maka diri kita sendiri ini adalah suatu kesadaran. Kita tidak akan perlu lagi proses yang mengantar supaya kita bisa sadar dengan diri kita sendiri. Malah kita yang memancarkan kesadaran itu keluar, dan secara otomatis pasti kita juga bisa mengontrol outside world, apa yang di luar dari diri kita. Nah, maka dari itu kesimpulannya sangat penting untuk kita untuk bisa keluar dari penjara bentuk dan bisa melihat sesuatu beyond bentuk tersebut, yaitu meaning atau essence, supaya kita bisa mengalami pengalaman universal dan sampai ke self-realization. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.